Ini juga bertanya, kok bisa ya seorang PD jadi ketua DPR? Nah, kan begitu bang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami keluarga besar Saung Opini, yang tentunya bercakap soal Jambi untuk merajut Jambi lebih baik lagi ke depan. Teman-teman, hari ini tidak asing lagi, kita kembali didatangi oleh seorang tokoh, salah satu tokoh Kabupaten Merangin dan juga sekaligus selaku ketua DPRD Kabupaten Merangin, yaitu abangda kami, Abang Herman Effendi. Nanti kita sapa kedatangan beliau, maksud tujuan beliau apa, terus apa misi beliau ke depan, dan tentunya untuk Kabupaten Merangin. Ayo teman-teman, kita bergeser ke Bang Fendi nih, Bang Herman. Bang Herman, selamat sore Bang. baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Bang Herman kita nih, asik ini. Izin Bang Herman, alhamdulillah inilah tempat diskusi kami berkumpul setiap harinya, dan tentunya meluangkan sedikit waktu memberikan pemikiran-pemikiran positif, ya pencerahan untuk masyarakat Jambi khususnya, Pak. Hari ini tentu abang dari Kabupaten Merangin, kami juga ingin tahu lebih jauh, lebih dalam untuk mengetahui Kabupaten Merangin buat teman-teman yang ada di sini dan juga masyarakat Jambi. Dan di sini kami sampaikan Bang, hadir abang saudara kami, Pak Dr. Dedek Kusnadi, yang juga adalah tokoh. Kami katakan beliau ini mendirikan Puskaspol Bang di Jambi ini Bang, Pusat Kajian Sosial Politik. Ini beliau Dr. Dedek Kusnadi. Assalamualaikum. Wah, tuh Pak Dokter ya. Dan sekaligus pemilik saham. Dan tidak asing Bang, mentornya media Bang. Salah satu mentor media Jambi ini Bang, dan hari ini juga berdiri dengan merek brandnya Jambi Link itu Bang. Beliau ini seorang awin Bang. Ya alhamdulillah sudah brand Internasional ya. Sudah dapat Asset Award di Inggris. Nah, dan tidak lupa Bang, hari ini kita juga kedatangan sosok tamu dari jauh ini Bang, dari Jakarta Bang. Berkiprah di Jakarta yang selama ini menjadi seorang lawyer Bang. Mudah-mudahan beliau ini juga mungkin sudah dikenal di sana itu Bang sebagai akses perpanjang tangan baik itu pemerintahan maupun politik dan hukum. Ini beliau namanya Bang Sultan Safardi. Assalamualaikum. Selamat sore Bang ya. Salah satu penggagas perencanaan undang-undang juga waktu itu. Wah, ini hebat ini. Luar biasa. Nah, di sini ada adinda kita Bang, Khairan Bang, tokoh muda Bang. Al-Ustad ya. Wah, Ustadz Khairon. Selamat sore. wah, itu Khairan. Merangin. Merdeka. Dan tidak asing lagi juga ada warga Merangin di sini Bang. Itulah saudara Tokoh kita muda, ya? tokoh muda juga Bang. Tokoh muda Yang sering luar cerewet, biasa. Bang. Cerewet di media sosial, Bang. Aktivis media lah. Aktivis media ya. Aktivis media bagus. Keren. Ya, baik Bang, langsung kita mulai sedikit Bang, masuk ke tema kita Bang. Kami tidak bincang apa-apa nih Bang, hanya diskusi kecil-kecilan. Kami ini ingin tahu sih sebenarnya Bang Effendi ini kan Sukses, ya. semasuk kategori salah satu ini katakan masyarakat ya. Dari kecilnya masyarakat menjadi tokoh sehingga berkecimpung di dunia militer. Waktu itu berkecimpung dunia militer. Terus entah apa bisa bergejolak kepada pemikiran lebih luas lagi, ingin berkecimpung dengan masyarakat yang lebih banyak lagi, Pak. Sehingga tampil di kontestasi politik mengikuti ajang pileg DPRD Kabupaten Merangin. Nah, hari ini beliau ini menjadi ketua DPRD Kabupaten Merangin langsung. Luar biasa. Ini kan luar biasa ini, Bang. Dan satu lagi mau calon bupati. Dan satu lagi mau calon bupati. Naik kelas. Nanti kita kupas apakah beliau mau mencalonkan atau tidak ya kan kawan ya. Apa resepnya kira-kira itu Bang sehingga Abang bisa naik ke jenjang-jenjang itu Bang? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman saudaraku Saung Opini Kota Jambi, yang sini mentornya seperti Dr. Dede. Idris, Wan, dan abang kita Sultan. Ya, Sultan. Adi ya, juga hadir bersama-sama kita pada Saung
Opini pada sore hari ini, baik rasa bangga kami secara pribadi dan keluarga atas penampilan kami bersama-sama dengan teman-teman di Saung Opini ini. Satu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Artinya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kenapa? Ini adalah cara khas kita adat orang Timur. Artinya wajib saya mengenalkan diri saya. Nama lengkap saya Herman Effendi, panggilan Pendi. Kalau identiknya di Kabupaten Merangin, Tabir itu dipanggil Abang Pendi. Abang Pendi. Alhamdulillah, perjalanan hidup, garis tangan kita hanya Allah yang tahu. Artinya kita hanya menjalani, punya program, punya keinginan. Artinya setelah kami juga tahun 1996 berkeinginan untuk menjadi seorang prajurit ketika itu, dan memang mengikuti bagaimana hasil seleksi yang memang kita ikuti, dan alhamdulillah kita dihantar dan menjadi seorang prajurit dan dilantik pada tahun 1997, Bang. 97 abang ini. 97 dengan bron tidak terlalu tinggi lah basicnya. Saya menjadi seorang calon tamtama prajurit karir TNI AD di Palembang. Saya mengikuti pendidikan latihan militer dasar di Kabupaten Lahak. Di sana ada sekolah calon tamtama. Artinya dengan rasa giat dan keseriusan saya untuk menjadi seorang prajurit ketika itu saya jalani, dan ada kemampuan dan menyelesaikan sekolah itu. Dan akhirnya kita melanjutkan kembali, Bang, melanjutkan kembali ke sekolah kecabangan. Saya karena mungkin basicnya itu tadi, mungkin awalnya karena kita ini kan saya anaknya petani dan basic juga orang tua waktu itu juga borong. Artinya mungkin ketika kita di pendidikan sekolah dasar TNI AD-nya itu mungkin di bidang konstruksinya ada di isi ujiannya. Artinya di kecabangan akhirnya saya kecantol dan ditarik oleh kecabangan seni. Nah, artinya seni itu apa? Saya juga waktu itu juga belum tahu, Bang. Artinya apa sih seni ini? Tapi setelah saya tahu, setelah saya sampai di Kota Bogor, oh ternyata seni ini tentara yang membidangi ahli konstruksi. Nah, ini jadi alhamdulillah kita lanjutkan kembali sekolah calon tamtama kecabangan seni di Kota Bogor. 98 saya diberikan amanah oleh negara untuk dinas di ibu kota Jakarta. Memang betul kita anak kampung, orang dusun, ketika melihat kota Jakarta artinya terheran-heran, Bang. Saking megahnya, Pak. Kok bisa saya orang dusun yang tadinya mainnya di ladang, di kebun segala macamnya, alhamdulillah kok bisa tinggal di Jakarta. Akhirnya saya nikmatin dengan tugas negara yang memang saya harus melakoni itu. Alhamdulillah saya dinas di Batalion Seni Konstruksi 11 Jatinegara, Berlan, Jakarta Timur. Saya dinas di situ, Bang. Artinya mulai saya dinas, ingin kembali ke kampung halaman itu sudah pasti, Bang. Ingin rasanya dekat dengan keluarga sudah pasti lah. Kerinduan kita terhadap negeri kita juga pasti. Artinya dengan langkah-langkah awal dan garis tangan yang cukup bagus dari Allah Subhanahu wa taala, artinya ada kemurahan bagi saya ketika saya dinas di batalion itu. Saya seorang prajurit yang paling pertama bisa pindah dan keluar dari batalion itu, Bang. Dengan posisi pangkat saya waktu itu masih prajurit 1, Bang. Bayangkan saya baru 3 tahun dinas di batalion, saya sudah bisa pindah dari batalion, Bang. Nah, inilah mungkin awal mula garis tangan saya boleh dikatakan bagus, dan saya berpikir ada sejarah perjalanan yang cukup lumayan baik buat saya. Artinya langkah-langkah awal itu direstui oleh keluarga dan doa-doa keluarga dan juga Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya tahun 2000 saya pindah, Bang. Saya pindah ke Kodam. Saya pindah ke Kodam 2 Sriwijaya. Nah, di sana saya masuk dan diterima di Kodam. Artinya saya kembali dari Jakarta kembali ke Kodam. Sudah satu langkah saya sudah mulai masuk ke ranah daerah kita, yang jelas kita sudah mendekat, sudah mendekat. Artinya saya sudah masuk di tingkat Kodamnya. Setelah saya di tingkat Kodam 2023
2023 2003 saya mendapat berita yang sangat sedih, sangat kehilangan sesosok orang yang saya cintai, saya banggakan. Artinya orang tua saya, ayah saya meninggal 2003. Orang tua saya meninggal. Artinya ketika orang tua saya meninggal di tahun 2004 saya mengajukan pindah dengan alasan yang konkret, saya akan mengurus ibu yang masih ada. Alhamdulillah. Itu di Merangin sendiri ibu waktu itu? Iya, di Merangin. Artinya 2004 saya diberikan izin untuk pindah dari Kodam 2 ke Garuda Putih, Provinsi Jambi. Ya. Alhamdulillah saya bisa pindah, saya kembali ke Provinsi Jambi. Akhirnya saya kembali ke Kodim Sarko itu masuknya 2004 lah. 2004. Saya masuk ke Kodim itu 2004. Artinya saya mulai beradaptasi dengan keluarga besar, dengan komposisi kita seorang prajurit yang dinas di Kodim 0421. Artinya semulai menggali komunikasi silaturahmi dan menunjukkan bahwa kita sudah kembali dinas di negeri kita sendiri. Artinya harus ada perbaikan-perbaikan yang harus kita berikan dan kita tunjukkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merangin bahwa kita kembali dari rantau yang sudah cukup lumayan banyak kita ambil ilmu di negeri kita. Artinya saya jalani hidup. Nah, sejarah kita ini kan panjang. Satu, kita mulai diberikan Allah rezeki. Itu. Dan kita syukuri, nikmati. Artinya dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, saya 2007 Bang, 2007 saya bergabung ketika itu dengan senior kami, Bang Nalim. Bang Nalim. Nah, Bang Nalim, yang mana Bang Nalim ini waktu itu adalah calon bupati. Calon bupati, beliau juga mantan prajurit juga. Beliau dari kepolisian. Artinya pangkat beliau terakhir waktu mau mengikuti supervisi pilkada di Kabupaten Merangin 2008 itu pangkat beliau kompol. Nah, artinya saya sering diajak oleh beliau untuk mendampingi beliau. Kemana beliau pergi saya selalu diajak. Nah, ketika beliau terpilih dan duduk waktu itu kalau nggak salah bupati pemilihan pertama secara demokrasi secara langsung. Artinya Bang Nalim waktu itu unggul 2008 beliau dilantik. Artinya pas 2008 beliau dilantik itu ya namanya kita adalah keluarga besar, orang dekat, orang yang ikut juga sama-sama mendampingi beliau. Tugas saya selaku prajurit waktu itu ikut serta diajak untuk mengamankan. Artinya bukan mengikuti politik praktis. Artinya waktu itu masih aktif. Artinya saya tidak bisa terlalu close, terlalu maju. Nah, ketika beliau menjadi bupati, saya diajaklah oleh beliau ini terus mengembangkan ilmu politik ini. Kau harus belajar. Saya juga dulu prajurit. Kau juga harus sama. Kau jadi prajurit, jangan minder dengan pangkatmu, tapi lakukan apa tujuanmu. Akhirnya saya berpikir apa yang disampaikan oleh beliau ini ada bagusnya. Ternyata termotivasi Pak seorang Bang Effendi ini dengan semangat yang diberikan kepada Bang Fendi saat itu. Pak Nalim lagi memang namanya lagi booming ya. Wah, ini sangat luar biasa nih. Jadi virus politiknya dari Virus politiknya dari Pak Nalim. Jadi itu Salah Pak satu mentor ya Bang. Salah satu mentor. Salah satu mentor. Artinya banyak yang saya dapati dari beliau. Jujur saja saya beliau sampai hari ini setiap saya ketemu dengan beliau saya bilang Bapak guru besar saya. Wah. Artinya yang saya ingat itu dia berpesan pada saya, kamu harus sekolah, kamu harus kuliah. Saya juga dulu ambil kuliah. Akhirnya saya berpikir banyak benarnya. Mulai saya berpikir harus mengambil S1 saya, S2. Saya berpikir ini nanti kemana ini arahnya ini. Tapi setelah saya jalani, saya liku-liku, akhirnya apa yang di konsep yang disampaikan kepada kami, artinya kami ikuti jejak-jejak itu.
artinya banyak positifnya. Positifnya. Maka dengan langkah-langkah itu terus saya 2009 saya harus mengikuti arahan beliau, harus kuliah. Setelah itu saya lakoni, akhirnya saya pensiun itu di 2000, pengajuan pensiun itu saya punya niat ingin maju bang sebenarnya. Maju sebagai apa waktu itu, Bang? Waktu itu saya Wakil ingin, ya? enggak, saya ingin maju menjadi apa itu bupati dan wakil bupati di saat itu untuk pilkada 2013. 13. Setelah Pak Nalim. Ya, ya. Masih Ya, masih Pak Masih Nalim. Panali. bukan. Setelah Panali. Setelah Pak Setelah Nalim. Pak Nalim, Bang Aris mau kedua kali. Bang Aris. Oh, Bang Aris mau kedua kali, iya. artinya Periode kedua. 2018. 2016 saya tertarik dengan suasana pilkada yang mau dihadapi, tapi saya juga melihat ketika itu karena Allah memberikan rezeki, saya berpikir sudah layaklah saya ikut berkompetisi, karena kita berkompetisi di politik ini kan, ya mohon maaf, kita pasti akan memikirkan bagaimana logistik kita yang yang ada kos. Artinya ketika yang saya punya ini, saya berpikir sudahlah saya coba untuk berkarir ke dunia politik saja. Tapi maaf itu bang, saya potong dikit Nah. bang. Saya kan tahu karena saya orang Merangit. Nah, Besar, abang itu kan sukses di militer, terus sukses juga selaku pengusaha. nah, Ada usaha-usaha yang abang jalankan. nah. Tahu saya ini. Apa motivasi abang yang utama gitu loh? Saya ingat terjun lah ke dunia politik. Ya itu makanya saya bilang tadi, Allah memberikan rezeki yang sangat luar biasa. Banyak lah ya. Yang sangat luar biasa yang tanpa saya sadari dia datang. Nah ketika datang ini kan makanya kita berpikir rezeki yang diberikan, selain saya harus berdinas di militer ketika itu, jujur saja saya melakukan beberapa usaha-usaha swasta yang di luar militer, dan saya tidak pernah mengganggu jam dinas. Artinya syukur alhamdulillah dari tahun 97 sampai saya mengajukan pensiun 2017, artinya saya selaku seorang prajurit tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif, artinya melanggar disiplin militer. Alhamdulillah tidak ada. Nah, karena saya sadar bahwa di samping saya seorang prajurit, di samping juga saya harus mencari rezeki di luar dari kedinasan. Nah, maka Allah memberikan rezeki yang luar biasa tadi, yang di luar kemampuan saya, di luar dugaan. Artinya ketika rezeki ini ada, maka tertarik tadi ikut politik tadi. Karena pos tadi. Berarti di 2018 abang mulai tertarik. Rencana mau nyalon Bukan, ya? bukan. Di 2005. Saya 2011 sudah 2011. mengembang. Kita pemain, saya punya alat berat sampai sekian unit truk itu sampai belasan unit. Artinya ketika itu memang super power kita, rezeki yang diberikan oleh Allah itu nggak luar biasa. Nah, karena basic background penampilan kita itu, ya mohon maaf, di politik kita juga harus memakai modal itu. Passionnya di Artinya politik. visionnya juga kita butuh, ya kan bang ya. Artinya ketika saya berkaca dan melihat ini bukan ajangnya untuk menunjukkan keegoan gitu, aku punya uang, tidak. Tapi ketika saya berkaca, sudah sepertinya saya ada kemampuan deh turun ke lapangan. Artinya saya tidak ada mengajak menyusahkan orang lain. Artinya kos yang saya punya saya lakoni. Artinya saya bersosialisasi. 2016 saya sosialisasi kepada masyarakat Kota Merangin di 4 dapil. Dan itu saya potong bang, belum Ya. mendapatkan Belum. partai bang. Belum. Artinya saya coba untuk promosikan. Saya jual diri saya terhadap masyarakat. Real, Nah, ya, sebatas mana sih saya mampu untuk Kepercayaan menjual masyarakat kita, ya. elektabilitas Betul. kita, popularitas Betul, kita. popularitas kita. Jadi artinya sebatas mana sih bahan yang saya punya ini yang diminati oleh masyarakat Kota Merangin. Saya jalani, saya ngikutin bagaimana calon-calon kepala daerah yang lain, ya bagaimana juga saya mengikuti undangan, majelis taklim, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, terus ya pernikahan, resepsi pernikahan. Artinya apa yang dilakukan oleh calon kepala daerah itu juga saya lakukan. Artinya tinggal hanya berbedanya saja di waktu itu mungkin
isi amplopnya saja. Mungkin kalau isi amplopnya Bang Nalim 500, Iya. isi amplopnya Bang Aris 500, isi amplop kita 300. Begitu. Artinya itu saja lah mungkin ya, karena isi amplop nggak tahu kita. Nah, itu yang kami lakukan di saat itu 2016, 17. Akhirnya saya alhamdulillah saya sempat digandeng oleh salah satu calon bupati. Oh gitu Pak ya. Iya. Ikut. Ya, Dinda ya. Artinya Siapa waktu itu? saya waktu itu diajak berpasangan, bukan diajak, sudah berpasangan dengan Bang Fauzi Ansori. Oh. Fauzi Dan Ansori. itu sudah berhenti dari tentara. Oh, sudah. Beliau sudah anggota. Sudah. Artinya Tapi belum masuk partai. sudah, Bang. Sudah. Artinya saya ditarik syarat 2017. ya, syarat untuk menjadi calon wakil Insinyur Fauzi Ansori. Iya. Syaratnya wakilnya harus bergabung dengan Partai Gerindra. Oh. Nah, ketika itu kita juga ikut di dalam aturan yang ada, artinya bagus. Kita ngikutin, terus kita sesuaikan kesepakatan internal antar kita. Artinya ketika itu saya sempat berpasangan dengan Fauzi Ansori. Nah, di dalam perjalanan ya namanya rezeki, jodoh, maut, langkah kan hanya Allah yang tahu. Iya. Niat kita ini kan hanya menjalani, Pak. Iya. Ya, jadi kita waktu itu sempat berpasangan dengan Fauzi Ansori. Ketika kita berjalan ke depan, masuk ke dalam program rencana ingin deklarasi pasangan, artinya ada miskomunikasi, mungkin hal yang mungkin belum tepat, Allah belum memberikan rezeki Ya, dan belum jodoh waktu chemistry, ya. itu. Artinya saya lebih mengedepankan bahwa jangan memaksakan kehendak. Artinya daripada kita juga nanti akan melakukan hal yang salah, yang sangat fatal, artinya lebih baik kita mundur selangkah untuk menyelamatkan diri dalam kapasitas menenangkan diri dulu. Artinya mungkin langkah-langkah inilah mungkin yang pas buat saya ketika itu, sehingga saya break waktu itu untuk mengikuti rencana mengikuti pilkada. Artinya saya tidak jadi, tapi sempat berpasangan. Sempat berpasangan tetapi tidak jadi maju. Deklarasi tidak jadi. Iya. Deklarasi tidak jadi. Mundur untuk mengatur siasat lagi. Mundur mengatur siasat. Siasat lain. Sampai abang jadi ketua DPR itu? Nah itu dong. Pileg 2019. Bang. Itu dokter. Jadi gini. Panjang ini. Panjang nih. Sebenarnya 30 menit lebih nih. Iya. Ya, Bang. Ya, Tambah 30 menit harusnya. Iya. Itu Bang. Jadi satu jam. Boleh. Jadi ini kan panjang sejarahnya. Setelah stagnan kita tidak mungkin ya namanya belum jadi arah ke pilkada. Iya. Artinya kita mundur selangkah tadi untuk penyelamatan. Nah, langkah-langkah lain ini di dalam politik ini kan mulai berginding. Artinya berapa calon kepala daerah waktu itu melihat sosok saya walaupun pensiun seorang tamtama berpangkat terakhir Kopral 1, artinya anak ini juga sudah banyak juga keliling mungkin ya. Artinya Jaringannya luas. Mungkin ada juga sudah membuat jaring-jaringan di Perdapil, artinya ini juga punya masa. Iya. Nah, Bang Aris Bupati ketika itu dia hubungi kita, diajak ketemu, Dindo, kita koalisi aja. Kita koalisi. Oh boleh Bang, yang jelas saya waktu itu beliau belum ada pasangan, yang sudah ada pasangan Fauzi Ansori, saya mundur sudah itu Bang Nalim dengan KP. Aris belum ada. Saya bilang dengan beliau, Bang, saya kayaknya rencana untuk jadi ikutin pilkada kayaknya nggak ada semangat. Saya fokus untuk ini aja lah, untuk bisa. Jadi beliau bilang, udah Dindo, kita koalisi Bre, Dindo jadi ketua pemenangan. Ya Dindo ya. Iya. Oh itu sejarahnya ya. Nah ini. Jadi Dindo Jadi jadi ada konspirasi politik. Iya. Dinamika. Jadi Dinamikanya dokter, ada. dokter, jadi posisinya ketika ada tawaran itu saya berpikir boleh juga, artinya tidak habis batas di sini. Bagaimana saya harus mematangkan ilmu-ilmu politik dan perjalanan politik saya. Artinya oke, saya terima tawarannya, oke,
Bang, saya menjadi direktur pemenangan Haris Masuri 2018. 2018. Saya pimpin, Menang ya. menang, sukses. Hmm. Nah, sukses ini akhirnya kita menghadapi pemilu Pemilu legislatif 2019. 19 Bang. Ya. Artinya 2019. Saya bergabung di Partai Golkar. Artinya Partai Golkar ini partainya apa? Partai Golkar ini kan bagi saya kan nggak terlalu asik Bang. Ya. Kami punya sosok aman, om saya, almarhum Haji Lukman Ema. Artinya Anggota DPR 3 periode. anggota DPR 3 periode. Artinya beliau meninggal terakhir dengan jabatan juga ketua DPD, ketua DPD Partai Golkar. Artinya saya berpikir ketika diajak waktu itu Bang Aris Bupati, beliau sudah menjadi ketua harian Partai Golkar karena syarat untuk beliau berkarir di pemerintahan melalui perjalanan politik juga, melalui jabatan bupati, dia juga harus gabung di Partai Golkar. Artinya ketika itu saya lebih dominan diajak untuk bersama-sama membesarkan Partai Golkar. Artinya saya bergabung di Partai Golkar menghadapi legislatif, Bang. Iya. Menghadapi legislatif 2019. Tadinya saya dari Dapil 2, saya ikutin dapat nomor urut 1. Dapat nomor urut 1. Nah, dengan nomor urut 1 inilah bekal saya untuk bersemangat terus bergerak kepada masyarakat Dapil 2 Tabir. Karena Dapil 2 Tabir ini kan 8 kecamatan, Pak. 8 kecamatan ya. 8 kecamatan. Saya berkompetisi di situ dengan komposisi dengan dari Golkar 11 orang calon. Dari Golkar 11 orang calon untuk di Golkarnya sendiri. Artinya saya harus berkompetisi dengan teman-teman di Golkar. Nah, 2019 pileg, alhamdulillah kita mendapatkan suara sesuai dengan putusan KPU, kita masuk ke nominasi suara terbanyak dan terpilih dengan 2 kursi. Artinya kami dari Golkar 2 kursi terpilih mewakili dari Dapil 2 Tabir. Nah, kita kan nggak tahu nih, makanya tadi itu garis tangan saya kenapa hari ini juga mungkin abang-abang saudaraku di Saung Opini pada sore hari ini juga bertanya, kok bisa ya seorang PD jadi ketua DPR? Nah, Kan begitu Bang. Nah, kelas tinggi ini sudah ya lobby. nah kita juga, saya juga yang memiliki tubuh, yang memiliki diri saya juga bertanya, kenapa sih saya bisa jadi ketua DPR? Iya. Nah, inilah jadi jika Allah berkehendak tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi. Iya. Kun fayakun ya. Kun fayakun. Jadi Luar artinya saya mengikuti perjalanan hidup ini, satu saya harus ikhlas. Saya nikmati dan syukuri. Artinya ketika pileg itu yang terpilih ini orang baru-baru semua Bang. Iya. Pak Pemain Dokter. baru ya. Pemain baru Pendatang semua. baru. Ada 6 kursi kami, alhamdulillah. Dapil 2 itu ya. Bukan Partai Golkar Oh, Kabupaten Golkar. Merangin itu 6 kursi. 6 Pak Dokter. Iya, 6 kursi. Artinya 6 ini pemain baru semua. Orang baru semua. Masih gagap dalam Masuk Bang Pendi Lele mungkin. Bukan Bang, bukan masih gagak Bang. Artinya Bang, Bang Pendi dia masuk sebagai pemain baru. kesempatan kita di dalam komposisi Aha. senior junior tidak ada lagi Tidak ada di dalam lagi, itu. betul. Iya. Artinya Pak Dokter di dalam calon ketua DPRD yang diusulkan oleh partai yang harus dikirim ke pusat. Iya. Artinya kan nama-nama orang baru Orang dan tidak baru. ada senior juniornya di situ. Betul. Nah, kemungkinan besar karena saya mungkin di dalam pilkada saya orang yang berjuang di depan untuk memenangkan Haris Masuri dan juga Haris waktu itu Bang Haris juga adalah juga kader partai Golkar. Track recordnya kelihatan. Kan artinya karena mungkin ada nilai-nilai khusus tadi, maka nama saya terkirim ke pusat, ke DPP Golkar di Jakarta. Akhirnya kita ikutin mekanisme, ikutin apa syarat-syarat yang diminta oleh DPD 1, DPP, ya kita penuhi dan mengikuti berapa item-item yang memang harus kita lakukan. Nah, penjaringan ini saya ikutin. Terus alhamdulillah melalui penjaringan tim yang ada
di DPD provinsi maupun DPP. Alhamdulillah kita masuk kategori. Nah, masuk kategori tadi, Bang, itu tadi kembali ke cerita ke Bang Nalim tadi. Anda harus kuliah. Barometernya ke sana Karena saya S2 balik-balik. tadi, dokter. Itulah nilai. Barometer balik ke sana. Itu manfaat dari Nah, itulah tadi Abdul Somad itu kalau ada tuah di itulah badan. perjalanan. Ada Makanya saya tuah bilang badan. tadi, Iya. langkah-langkahnya tadi. Sama kayak Bang ABA, almarhum apa? Abdul Rahman Sayuti, Pak Abia di sana. Itulah, Pak Dokter. Kayak gitu, Pak. Gitu itu. Jadi trik sukses itu juga melihat apa namanya itu orang lain bagaimana kita bisa meniru ya kan? Iya. motivasi lah. Nah, jadi motivasi itulah yang saya ambil tahap demi tahap, masuk juga Pak Dr. Nalim, Dr. Haris. Artinya saya tinggal lagi mengambil doktor seperti biasa. Harus belajar dengan Dr. Dede. Dan segera. Abang Kendi ini saya lihat. Iya, makanya ini sepertinya di Saung Opini ini bukan hanya sekedar saya menceritakan bagaimana perjalanan hidup saya, tapi bagaimana saya harus menyerap ilmu dengan beliau ini. Wah, Iya luar dong. biasa Iya ini. kan? Kalau bahasa pepatah dusunnya itu pinta lah tua sama yang tua gitu. Iya. Luar biasa ya. Jadi kalau ini potongan cerita Yes. baru Bang, masih ada cerita lanjutan Bang. Iya. Jadi kalau saya lihat apa yang Abang lewatin ini puzzle-nya Allah. Iya. Ya, jadi puzzle-nya Allah ini bukan rencana beliau, bukan ambisi beliau, Iya. tapi ini puzzle dari bikin. Isilah sesuai waktu. Iya. Masuk dari prajurit TNI. Kita sadar dengan masuk dari prajurit TNI itu luar biasa dasar kepemimpinan. Menjadi pemimpin. Untuk jadi pemimpin itu disiplin luar biasa, komitmen luar biasa, ketaatan terhadap peraturan luar biasa. Masuklah beliau di awal di kancah candra di muka itu. Iya. Nah, beliau tidak tahu, beliau cuma tahu bahwa saya akan berkarir jadi prajurit TNI. Iya. Nah, Itu. itu puzzle pertama terisi. Itu ya. Nah, puzzle kedua, dia pindah ke Merangin. Itu bukan untuk jadi pemimpin, tapi mengawal pemimpin. Iya. Itu Liku-liku. ilmu praktis yang luar biasa. Ilmu praktis yang luar biasa. Kenapa? Dalam istilah pendidikan ya Pak Dokter, mendidik orang itu lebih baik memberi contoh daripada memerintah atau mententir gitu ya, Iya. dengan kata-kata, tapi dengan contoh. Beliau langsung mendampingi pemimpin ini. Iya. Apa perilaku seorang bupati? Jadi Apa perilaku seorang kandidat? Ya, apa yang harus dilakukan kandidat? Contoh. Jadi ini kan praktis sifatnya. Jadi praktis itu bukan teori. Jadi ibarat kita belajar teori, baca buku sampai habis, tapi nggak tahu bagaimana pembuatannya. Beliau tidak baca buku, tapi ini yang harus saya lakukan. Artinya beliau ini ngintip-ngintip rupanya Pak Nalim ini apa, Pak Nalim ini apa, kira-kira gitu Pak ya. Iya. Dicuri Dan ilmu itu ya. yang dilakukannya ya. Dan begini, Bang. Lanjut, Pak. Saya melihat secara apa ya, secara teologi bahwa dalam sebuah kajian itu sosok Bang Pendi ini dia bergulir. Bergulir. Prosesnya Iya. bergulir. Bergulir. Jadi tidak semata-mata langsung tidak. Ada prosesnya dia mengawali sebuah pemimpin, Betul. sehingga tanpa disadari ketua pemimpin itu ada pada diri dia kan gitu. Betul. Dari awal dia berproses sehingga tadi tidak disangka, tahu-tahu sekarang jadi ketua DPR itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Oh iya. Dalam proses panjang ini. Betul. Ya Proses kan? panjang. Iya, tidak mudah. Seperti apa? Ada pernah saya dengar Ustaz Abdul Somad bilang kalau ada tuah di badan pasti dendam menjadi intan. Nah barangkali ini mungkin bisa level naik kelas. Bupati ya. Kedepannya bisa jadi bupati. Jadi bupati ini kita Mudah-mudahan berawal doakan. dari saung ini ke depan bisa jadi bupati Merangin. Bang Dokter Dede, Iya. satu lagi, saya sudah kenal lama dengan beliau ini. Dia ini dari dulu sampai sekarang udah jadi ketua DPR, gayanya seperti inilah, nggak berubah, nggak ada perubahan. Humble. Artinya kita jangan sekali-sekali ingin merubah diri. Betul. Ya. Karena kalau kita punya niat ingin merubah diri, kita sudah melawan kodrat Allah. Allah akan benci melihat manusia ketika dia ingin merubah diri dengan apa yang sudah diciptakan awalnya. Artinya kita lakukan, tunjukkan siapa sih kita. Udah ini aja. Artinya alhamdulillah Bang, saya ya setelah menjadi ketua DPR banyaklah adik-adik, kadang-kadang adik-adik di media apa segala macam. Artinya kita menjadi pejabat ini yang satu saya harus pelajari Bang. Ya. Alhamdulillah sudah 2 tahun ini saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat dan negara untuk menjadi ketua DPRD ini. Yang harus kita
lakukan dan memang harus kita banyak belajar menjadi seorang pejabatnya, harus banyak bersabar. Artinya ketika kita banyak dikritik, kalau kita ingin sukses, artinya pelajari kritik itu untuk menjadi motivasi kita ingin maju ke depan. Artinya setelah saya belajar 2 tahun ini Pak Dokter, saya memang harus banyak bersabar. Apa yang kita lakukan salah dan kita lakukan ini salah, artinya itu adalah untuk perbaikan kita. Nah, evaluasi saya artinya memang ada indahnya, ada sedihnya, ada sakitnya, tapi sabarnya jangan lupa. Artinya kesabaran inilah nanti yang akan mengantarkan saya menjadi jenjang-jenjang tingkatan yang teratas lagi di atas ketika Baik bang, mungkin saya beri sebentar, mungkin kembali ke minta tanggapan dari Pak Dokter Dede ini bang. Sosok abang ini mungkin beliau pasti ada teluran-teluran pemikiran bang untuk abang da juga di Merangin, mungkin beliau bisa menyampaikan. Terima kasih pemirsa semua ya, YouTuber Saung Opini yang terima kasih kehadiran Bang Pendi pada sore hari ini ya, mudah-mudahan membawa berkah dan hikmah bagi kita semua. Nah, saya hanya mengamati dari sebuah proses cerita panjang yang disampaikan abang kita ini sungguh menakjubkan. Artinya seorang manusia itu berjalan itu pada titik akhir itu biarlah Allah yang menentukan kemana muaranya. Dia tidak berambisi, namun sesuatu itu mengalir dengan sendirinya. Saya pikir itu sebuah proses yang matang, sehingga dengan apa adanya, tahu-tahu Allah menjabahkan apa yang dilaluinya bisa sampai dia menduduki jabatan Ketua DPR di Kabupaten Merangin. Jadi andaikan takdir Allah ini ke depan, ya kan, sudahlah pantas ketika beliau nanti diusung oleh masyarakat Kabupaten Merangin untuk maju sebagai kandidat Bupati Kabupaten Merangin ke depan. Itu harapan kita bersama. Mudah-mudahan dapat berkontribusi bagi masyarakat Kabupaten Merangin dalam konteks pembangunan maupun menata kehidupan bermasyarakat dengan sebaik-baiknya. Begitu Bung Idris, saya lihat tadi sudah dipaparkan luar biasa. Nanti Bang Pendi tinggal bagaimana memetakan, ya kan? Kalau dari pengalaman beliau dari yang bawah tadi dari TNI ya, sehingga yang keras dan disiplin tadi sekarang berubah manis, bagaimana memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat Merangin ke depan. Artinya bisa dilakukan kembali untuk merebut BH1 di Kabupaten Merangin. Iya. Wah, luar biasa. Itu luar biasa. Baik, makasih. Ya. Pak Dokter, saya minta dulu tanggapan Ya. opini dari mentornya media ini. Pandangan media ini seperti apa nih? Iya. Kehadiran sosok Abang Pendi kita ini. Jadi gini bang, dalam politik itu ada istilah invisible hand ya bang. Jadi walaupun abang itu ngalir, tapi ada tangan-tangan tak tampak yang bekerja itu bang. Iya. Sehingga membuat abang itu sukses gitu ya. Jadi bang, kemarin saya coba minta testimoni dari teman-teman di Merangin, teman media. Jadi ketika saya lempar pertanyaan, Merangin nanti ke depan siapa sih pasca Bang Aris? Itu nomor 1 tuh abang yang muncul. Itu pemetaan ya, pemetaan wilayah Di kalangan figur, itu media. Di kalangan media ya maksudnya. Iya, Kalau media. yang di Figur, masyarakat figur. belum kita Iya. survei, kita belum tahu ya. Ya nanti kita bisa survei. Tapi setidaknya dari testimoni teman-teman itu nama abang tuh nomor 1 yang muncul sebagai sosok yang mungkin digadang-gadang gitu bang. Mungkin abang belum ada niat tapi masyarakat sudah Masyarakat yang menggadang-gadang. meminta. Jadi intinya begini, intinya bukan Bang Pendi yang keinginan, tapi masyarakat yang meminta dari teman Iya, tadi. sudah diapung oleh masyarakat, oleh Iya. publik gitu kan. Terus pertanyaan kedua saya tanya, apa kelebihan beliau? Beliau orangnya hangat gitu. Hangat itu gimana ya? Mudah bergaul, Mudah bergaul gitu ya. peduli gitu ya. Jadi beliau ini ya mungkin terkenal royal gitu kan dengan teman-teman gitu, dengan masyarakat. Humble, bergaul. Tidak menjaga jarak dengan masyarakat gitu kan. Dia bergaul dengan semua orang dan terbukti atas kehangatan, barangkali ya kehangatan beliau lah yang kemudian mengantarkan beliau ke jenjang yang lebih tinggi. Luar biasa itu. Kan gitu. Dan saya mendengar cerita tadi kita saja tertegun semua. Gitu. Iya. Itu enggak biasanya gitu ya. Luar Itu biasa. tanda-tanda beliau itu Serius. piawai dalam berkomunikasi gitu kan. Nah, jangan-jangan beliau itu, jadi kalau saya lihat seorang politisi itu bisa berhasil itu dia salah satunya adalah dia bisa menciptakan diri dia disukai oleh masyarakat. Ketika Bang Pendi bisa duduk di DPR menjadi ketua DPR, artinya dia bisa membuat masyarakat
merespon positif terhadap dirinya. Masyarakat menjadi Komunikasi suka, yang baik. menjadi cinta. Auranya positif. Auranya positif. Nah, kan gitu. Masyarakat bisa milih beliau gitu. Nah, barangkali ada faktor beliau pernah di militer, lama di militer gitu kan. Mengerti teori-teori bagaimana berkomunikasi. Ada istilah Konsolidasi. komsos itu komunikasi sosial. Nah, barangkali itu ilmu itu diterapkannya di politik gitu ya. Dan saya kira tidak main-main ketika misalnya Bang Haris menunjuk beliau menjadi direktur kemenangan gitu kan. Bang Nalim melibatkan beliau menjadi orang tim inti. Berarti kan ada sesuatu kelebihan yang beliau miliki. Dan terbukti beliau bisa duduk di DPR, Bahkan menjabat ketua DPR ya. menjabat ketua DPR. Salut kita ini Bang. Ini menjadi Motivasi anak muda. Ya, kami termotivasi, makanya Bang kami sempat manggil diskusi kemarin. Siapa lagi yang harus kita Bang Bendi itu perlu kita dudukkan itu diskusi kan Iya. juga. biar publik tahu lah kan Publik tahu. gimana proses beliau ini kok Iya. dari bawah informasinya Ternyata- ini kan keras. Ternyata ada ilmu di balik kawan, Bang. Ada ilmu padi di balik Iya, ya ilmu kan? padi. Walaupun tinggi tapi merunduk terus dia kan luar biasa. Sama kayak Pak ABA ini, Pak. Belajar Iya. dengan Pak almarhum Abdurrahman Sayuti. Abdurrahman Sayuti ini, Pak. Dan satu lagi ada testimoni Bang dari teman-teman itu, Bang Pendi itu kalau ditelepon kapan saja itu Standby. selalu aktif, selalu angkat. Gitu. Beda dengan pejabat-pejabat lain itu, gitu kan? Ya, Lebih susah nelpon kepala dinas atau daripada nelpon Ketua DPR. Wah, itu kan itu menjadi nilai lebih barangkali Bang. Nilai tambah lah, kan? di masyarakat. Oke, Mereka mudah berhubungan gitu. Oke. Jadi cuma gimana, Bang? Tanggapan. Jadi kita tanggapi dari Bang Awin, dari teman kita media. Jadi artinya saya punya keinginan bahwa saya berjanji dengan diri saya sendiri bukan dengan orang lain. Artinya saya akan menunjukkan bahwa menjadi seorang pejabat itu tidak perlu kita harus mengganti-ganti nomor HP. Wah. Artinya kalau kita punya niat tergantung niatnya. Kalau kita tak istilahnya banyak pejabat, mohon maaf nih Bang ya. Iya. Banyak pejabat banyak orang setelah menjadi pejabat dia takut. Menghadapi masyarakat Setelah jadi takut ya. Ganti nomor itu ya. Takut apa? Dia gonta-ganti nomor. Karena apa? Katanya kalau korupsi kalau nggak ganti nomor ketangkap KPK. Nah, soal ketangkap KPK dengan tidak ini tergantung kita, Bang. Berarti sudah ada niat itu Bang ya? Iya kan? Nggak perlu kita harus ganti-ganti nomor. Iya, betul. Ini pemberitaan. Ini perlu saya kasih tahu bahwa kita menjadi pejabat artinya tidak perlu ganti-ganti nomor. Saya insya Allah sampai habis masa karir politik saya, insya Allah kecuali nomor saya hilang ya, betul. tapi hilang bisa diganti kok. Bisa Iya. lapor. Artinya saya akan berjanji kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi dan khususnya Kabupaten Merangin, saya tidak akan pernah ganti nomor. luar biasa. Saya berjanji dengan diri saya, dengan Tuhan, artinya dengan masyarakat bisa kita buktikan. Nah ini perjalanan inilah nanti yang mungkin dari Bang Awin tadi bahwa alhamdulillah saya masuk dalam kategori teman-teman media yang ada di Provinsi Jambi masuk ke dalam hitungan calon Yang digadang lah. Yang digadangkan di mana? Bupati Merangin ke depannya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Siap. teman-teman media, masyarakat yang antusias mungkin memberikan kepercayaan kepada kami. Artinya kami siap untuk menjalani komunikasi sosial terhadap masyarakat yang bagaimana aturan-aturan yang berlaku di dalam dunia politik yang harus kami lakukan, bahwa komunikasi terhadap teman ini kan kita kalau ingin menjadi seorang calon pemimpin jangan ada pematokan. Artinya satu, Pak Dokter, yang saya lakukan sampai hari ini saya tidak pernah takut dengan media. Kenapa? Media itu kan hanya dua prinsip, Ya. mau besar mau kecil. Kalau mau besar, kenapa kita harus takut? Iya. Kalau kita kecil, mau kecil, takutlah sama media. Iya. Takutlah kita tampil di depan background seperti YouTube. Iya. Takutlah kita di depan media elektronik. Artinya kita tidak mau besar. Iya. Nah, ingin menjadi besar, kita harus berani. Kita harus berani tampil di media. Artinya kita ditelepon oleh teman-teman media, jam berapapun kita angkat. Ya, para saudara-saudaraku yang pada sore hari ini di Saung Opini, bahwa sering saya menyambut kedatangan
teman-teman media, teman masyarakat ke ruangan kerja saya DPR. Artinya teman-teman bertanya bahwa ada niat atau tidak. Saya menyampaikan kepada teman-teman dan sahabat semua yang hadir ke ruangan kerja saya maupun ke rumah dinas ataupun di luar di warung gitu, saya sampaikan bahwa tentu partainya teman-teman itu kan Bang Benny nanti maju nggak menjadi calon Bupati Merangin? Artinya saya hanya bisa menjawab, Bang. Saya hanya bisa menjawab seperti ini. Kalau Anda, saudaraku bertanya itu kepada saya, itu tidak salah. Kenapa? Saya sudah di jalur politik. Saya sudah ditempahkan sekarang dari militer ke arah ke dunia politik. Artinya Bapak yang bertanya hari ini kepada saya, apakah Anda siap menjadi bupati dan wakil bupati? Saya jawab siap. Karena apa Bang? Karena Abang di politik tadi berarti kewajiban seorang politik. Artinya saya sampaikan Ini Pak kewajiban, Dokter, Pak. Bang Sultan, saya sampaikan dengan teman-teman itu, kenapa tidak? Ya. 35 orang anggota DPR Kabupaten Merangin yang ada di gedung parlemen semua siap menjadi bupati dan wakil bupati karena 35 orang ini sudah dicetak. Betul. Ya. Artinya kami 35 orang Karena anggota ditempah DPR. politik, Pak. Nah itu anunya tadi kan. Ya, artinya kami 35 orang di anggota DPR parlemen yang ada di periode 2019-2024 yang ada di Kabupaten Merangin, 35 orang itu kalau ditanya siap semua. Termasuk saya. Termasuk saya. Artinya saya juga siap. Luar biasa. Tapi syaratnya kan pasti ada. Artinya makanya saya sampaikan dengan teman-teman seluruh masyarakat, sahabat media, saya sampaikan. Artinya tinggal nanti rapornya itu nanti kita serahkan kepada masyarakat Kabupaten Merangin. Nah, pada tahun berapa rapor itu akan keluar? Kalau pilkadanya nanti 2023, artinya masyarakat Kabupaten Merangin akan memberikan rapor kepada saya 2022. Apakah Pendi ini naik lulus murni? Apakah Pendi ini naik lulus cadangan? Ya. Apakah Pendi ini lulus percobaan atau tidak lulus? Artinya ada 4 item yang memang harus saya terima nanti di masyarakat. Ketika nanti tidak lulus, saya jangan sekali-sekali untuk mau masuk ke ranah itu. Anda akan zong dan Anda akan terbunuh dengan sendirinya. Ketika Anda ini lulus percobaan, apakah Anda nanti mau coba-coba masuk itu? Saya berpikir jangan juga. Anda lulus cadangan? Jangan. Artinya Anda harus lulus murni. Ketika Anda lulus murni, dikasih rapor oleh masyarakat Kota Merangin, Herman Effendi, Anda lulus murni dan berhak untuk naik kelas. Artinya saya otomatis harus, hukumnya harus. Ketika saya tidak mau naik kelas, artinya ini tidak bagus bagi saya. Ini akan mengekat, artinya karir politik saya tidak bisa naik ketika saya tidak mau naik kelas. Artinya kalau rapor yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Merangin di tahun 2022 nanti saya naik kelas, lulus murni, nilainya bagus, 7 rata-rata, artinya saya harus ikut pilkada. Artinya penilaian Abang kembalikan kepada masyarakat. Iya, kembali kepada masyarakat atas dasar komunikasi sosial kita. Artinya kalau kita lulus melalui program kita, silaturahmi kita, sosial budaya kita, lulus di masyarakat, artinya rapornya insya Allah nanti bagus nilainya. Dan akan muncul respon-respon itu sendiri. Iya, respon itu. Nah, inilah nanti saya secara pribadi dan keluarga dan teman-teman, mari kita nanti bersama-sama menunggu hasil penilaian dari masyarakat Kabupaten Merangin. Artinya kalau nanti masyarakat Kabupaten Merangin memberikan nilai yang sangat plus terhadap saya, otomatis jangan ragukan saya. Insya Allah 2023 saya ikut pilkada. Luar biasa. Oke, Bang Pendi, mungkin saya tanya sedikit sebelum kita nutup. Ada anak muda ini, namanya apa yang mau disampaikan, Moiran? Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua, masyarakat Kabupaten Merangin khususnya. Hari ini kita kedatangan dari tokoh yang luar biasa, Bang Pendi kita. Saya kenal dengan beliau ini 2018, Bang Idris. Beliau ini ketua Direktur Pemenangan Al Haris Masuri. Apa itu? Saya sebagai hari itu menjadi ketua Hamas di Kota Jambi. Khusus mahasiswa yang ada di usus Kota Jambi. mahasiswa. Jadi Jadi- beliau Jadi saya ini pernah bergabung dengan beliau. Bang Pendi luar biasa.
Satu Baik itu di perang udara, perang darat luar biasa. Juga beliau laut udara laut udara dan darat. TNI darat Juga beliau ini adalah tokoh anak motivasi anak muda merangin. Beliau ini dipanggil Bung Pendi, ditelepon selalu aktif. Dia memberikan motivasi buat kami. Kamu harus berkiprah di Provinsi Jambi, menjadi tokoh di Provinsi Jambi. Kami sebagai orang tua, sebagai abang-abang kamu di Merangin, siap mensupportkan kamu di Provinsi Jambi. Inilah yang memang kasih di Provinsi Jambi. Dan selanjutnya juga beliau ini kita doakan beliau ini orangnya konsisten. Komitmen terhadap mahasiswa itu tinggi. Kapan mahasiswa telepon langsung dia berangkat dari Merangin ke Jambi. Inilah luar biasa. Artinya besok memang kalau betul Bang Pendi maju, Om Khairan bisa Siap. bantu. Siap. Oh, itu penting caranya. Dan juga beliau telah mempunyai syarat Mo Idris. Oh, gitu ya? Beliau ketua partai. Oh, iya. Ketua partai Golkar Kabupaten Merangin. Merangin. Cukup Dalam syarat, syarat ya? maju bupati itu udah punya syarat beliau. Udah punya Dan yang kursi. kedua, beliau ketua DPR. Tidak diragukan lagi sumber daya manusia beliau. Iya. Dan yang ketiga, beliau adalah tokoh yang terkenal di Dapil 2, khususnya Tabir. punya basis ya, punya Basis basis. 8 kecamatan yang ada di Tabir. Siapa yang terkenal beliau? Bong Pendi. Artinya Bung Khairan akan siap memperjuangkan Insya Allah, apa ini langsung promosi. Insya Allah kalau badan saya sehat, ditelepon beliau, siap membantu beliau menjadi Ini basis berebut 16, Pak. dan satukan saya. Baik, Yang Pak saya Khairan. sampaikan, Allah katakan innallaha la ilaha bi qaumin la yughri bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum kecuali kaum yang merubah sendiri. Menjadi orang bupati nanti Luar biasa. Bong Pendi Bupati Merangin. Bupati Merangin 2023. Amin. Iya. Itu yang dapat saya sampaikan. Amin amin. Hari anak muda Merangin support beliau menjadi Bupati Merangin. Bersama-sama membangun Merangin ke depannya lebih baik. Siap, Assalamualaikum siap. Thank you, makasih Mas Khairan. Ya. Sebelum tutup dikit Bang, aku minta tanggapan dari abangda kami Bang. Kehadiran beliau, walaupun abang baru nih Bang, pastinya beliau ini kan punya katakan nama lah di Merangin itu Bang selaku ketua DPRD Bang. Kacamata Bang sendiri Bang ke depan untuk beliau ini. Praktisi hukum lah. Testimoninya Bang. Baik, Iya, terima kasih Pak Idris. Saya baru mengenal beliau, Siapa? ya, baru mengenal beliau. Tapi dari rangkaian kronologis, ada Pak. Iya, ini kronologis hukum ini. yang disampaikan Praktisi beliau. hukum itu ya. ini analisis hukum. Ya. Iya, analisis hukumnya. Jadi kronologis karir ya kehidupan beliau ini itu yang tadi saya sampaikan. Ini ibarat puzzle yang disiapkan Allah, tinggal terisi oleh sekuen waktu. Ya. Iya, Hari iya. ini sampai di sini penuhi ini dulu. Dari langkah berikutnya sampai berikutnya lagi penuhi ini dulu. Jadi seolah-olah ya mungkin beliau tidak merencanakan waktu dari awal karir beliau saya ini harus jadi Bupati Merangin tahun 2024. Tidak. Tapi proses itu yang diarahkan Allah, isi satu persatu, penuhi satu persatu. Dan sebagaimana beliau sampaikan, ternyata tanpa disadari syarat-syarat itu terisi sendiri, ya, dengan sesuai berubahnya waktu. Ya, Termasuk pendidikan yang terakhir beliau sampaikan, yang disyaratkan untuk jadi pemimpin di Partai Golkar. Dan ternyata terpenuhi. Itu satu. Yang kedua, beliau ini tumbuh jadi pemimpin yang bukan pemimpin instan. Betul. Ya, jadi hari ini jadi orang kaya, hari ini jadi ketua partai. Tidak. Beliau muncul sebagaimana beliau saya katakan tadi Dari bawah. Ya. dari bawah, dari prajurit, berkreativitas jadi pengusaha, masuk dunia politik, ya, terjun di masyarakat dengan membawa dirinya, bukan membawa diri orang lain. Ada yang membawa diri orang lain ya. Wah saya ini dulu ini si ini anak si ini, maaf nih, bukan rahasia umum. Begitu besar di negeri ini orang-orang yang tumbuh dari dinasti politik. Beliau tidak lahir dari dinasti politik. Nah, itu saya bilang ini memang pemimpin yang disiapkan oleh Impossible Hand. Nah, kemudian puzzle itu akan berisi lagi. Iya. Ternyata Tinggal beliau selangkah lagi nih. selangkah lah, masuk ke legislatif. Amin. Nah, legislatif itu suatu fase di mana kita di sistem politik kita yang demokrasi Pak Dokter. Ada legislatif, ada bidang, ada eksekutif. Iya. Ya. Di bidang pengawasan, Emang sudah perancangan pekerjaan undang-undang, beliau udah pengalaman ketua lagi. Iya. Nah, puzzle berikut ini terisi. Dia mengerti Dengan sendirinya. betul bagaimana lahirnya suatu undang-undang, bagaimana suatu pengawasan, bagaimana demokrasi berjalan. Selesai di sana, dia masuk puzzle terakhir untuk merangin ya, sahabat ya. Puzzle terakhir untuk merangin.
apakah dia bisa penuhi Fazil terakhir ini jadi pemimpin nomor 1 ya. Betul-betul jadi orang tua di Merangin, jadi pemimpin di Merangin. Nah itu Fazil Merangin saya bilang. Nah tapi Fazil itu tidak berhenti. Saya baru kenal beliau, tapi hati kecil saya mengatakan bukan tidak mungkin. Iya. Amin, Bukan tidak mungkin. Pengamat nasional ini. Ya, Udah pengamat nasional ya. dari segi pengalaman, Amin. dari segi usia, Ya. bukan tidak mungkin. Sudah matang. 8 tahun atau 10 tahun ke depan pas untuk diambil. Artinya Atau memang 5 tahun ke depan. artinya Karena memang poin sudah pentingnya, mumpuni Bang ya. Oleh karena kepercayaan masyarakat tadi sehingga menjadi ketua DPRD. Betul. Poin Itu, pentingnya betul Bang ini. Yudas, Satu, fondasi pengalaman kuat. Ya. Yang kedua, bangunan kepercayaan kokoh. Ya. Nah, 3, kita tunggu atap kepemimpinan ini. Oh, Nah, maka 3 kata yang pas buat beliau saya sampaikan hari ini. Apa tuh Bang? Pertama, cerdas. Oh ya. Siap. Yang kedua, berpengalaman. Yang ketiga, komit. cerdas. Itu penutup. Pengalaman dan komit. Ya. karena calon pemimpin yang layak itu kan Cerdas, lahir karena kita bukan mendengar karena sendiri nama besar visinya. orang lain Betul, dan ya. itu ada pada beliau. Bukan dibesarkan oleh nama orang. Siap, Ya, Bang. pengalaman itu puzzle yang terpenuhi, yang panjang tadi terpenuhi. Baik, Bang. Komit, tanyakan Luar biasa. masyarakat Merangin. Nah, itulah pertanyaan muncul di masyarakat. Bapak mau calon bupati tidak? Orang itu menunggu. Bahasa lainnya kalau dibalik, kami nunggu Bapak jadi bupati. Kalau nggak maju, masyarakat yang kecewa justru. Jadi itu mungkin dari saya. Baik, Mas Sultan. Baik. Maaf kalau ada kesalahan. Baik, Mas Manis Sultan. sekali sore ini. Baik, Mas Sultan. Mungkin sebagai penutup kami minta wejangan ataupun ada yang mau disampaikan oleh Abang Da Pendi sebagai closing statement. Mohon disampaikan, Bang. Pamit, Bang. Baik, selamat sore masyarakat Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Saya sore hari ini sengaja di Saung ini, Kota Jambi, saya menyapa khususnya masyarakat Kabupaten Merangin ya, karena kita identik dengan pembesaran di Kabupaten Iya, Merangin. Bang. Artinya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merangin dengan suasana musibah yang mendunia virus COVID-19 ini, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Merangin selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol protokoler kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Artinya dengan wabah ini kami mengajak masyarakat Kabupaten Merangin untuk selalu bersabar, selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah terhadap kita. Amin. Tapi yakin musibah ini pasti akan berakhir. Maka kita, saya atas nama pribadi dan keluarga mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merangin. Mari kita berdoa bersama agar virus corona ini berakhir, Amin. akan meninggalkan kita, khususnya Provinsi Jambi, artinya bisa kita hidup normal kembali seperti Amin, sebelum amin, virus amin. ini. Artinya kita tetap semangat, tetap ceria, tetap menjaga kekompakan kita. Artinya kita bersama-sama ajak seluruh elemen untuk bersabar dalam menghadapi musibah ini. Kedua, saya mohon doa dan dukungannya pada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Merangin agar kedepannya saya mampu menjalankan tugas dan fungsi saya selaku anggota DPR Kabupaten Merangin dalam rangka menjalani tugas fungsi sebagai leader sistem pengawasan yang ada di Kabupaten Merangin untuk menuju Kabupaten Merangin lebih baik, lebih bersahaja, lebih maju ke depannya. Ini saja yang bisa kami sampaikan Baik. kepada seluruh masyarakat. Luar biasa. Baik, Bang Pendi, terima kasih. Mungkin kita tutup, Bang Pendi ya. Baik pemirsa, saya Bung Idris pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih 30